Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan bisa mengikuti pembelajaran. Yang terhormat Ibu Nurma Izzati MPD selaku dosen mata kuliah Geometri Bidang Datar, dan yang saya banggakan teman-teman Matematika kelas 3A. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi lanjutan dari persamaan garis lurus. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Hisham Ahyani selaku moderator, Ana Fauzia sebagai pemateri, Adelina sebagai pemateri, Iis Solihat sebagai pemateri, Inka Hakimah sebagai pemateri, dan Muhammad Hadi Nurzaman sebagai pemateri. Adapun materi yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah: pertama, garis lurus yang sejajar dan tegak lurus suatu garis. Yang kedua, jarak dari suatu titik terhadap suatu garis. Yang ketiga, garis-garis yang berpotongan. Yang keempat, tiga garis yang kongruen. Yang kelima, garis bagi sudut antara dua garis. Yang keenam, himpunan garis. Dan yang terakhir, berkas garis. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Kepada pemateri, saya persilahkan. Saya Muhammad Hadi Nurzaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis lurus yang sejajar dan tegak lurus suatu garis. Pertama, kita harus mencari persamaan untuk mencari keduanya. Karena vektor U sama dengan A, B itu tegak lurus garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka U sama dengan A, B itu juga akan tegak lurus terhadap garis AX plus BY sama dengan K. Maka garis AX plus BY plus C sama dengan 0 itu akan sejajar dengan garis AX plus BY sama dengan K jika K-nya itu tidak sama dengan min C. Tetapi garis AX plus BY plus C sama dengan 0 itu akan sejajar dan berimpit dengan garis AX plus BY sama dengan K jika K-nya itu sama dengan min C. Kemudian persamaan garis yang sejajar dengan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 dan melalui titik X1 dan Y1 adalah garis AX plus BY sama dengan K. Karena melalui titik X1 dan Y, Y1, maka kita substitusikan X1-nya terhadap X dan Y1-nya terhadap Y. Maka AX1 plus BY1 sama dengan K. Jadi di sini kita dapat persamaan untuk mencari garis lurus yang sejajar adalah AX plus BY sama dengan AX1 plus BY1. Lanjut ke contoh. Di sini ada contoh, carilah persamaan garis yang melalui titik 5, min 2 dan sejajar dengan garis 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Pertama kita tuliskan persamaan yang tadi, AX plus BY sama dengan AX1 plus BY1. Nilai A-nya adalah 2, jadi 2x, nilai B-nya adalah min 3y. Jadi kita tuliskan 2x min 3y sama dengan X1-nya titik yang tadi 5 dan Y1-nya titik yang min 2. Maka 2X min 3Y sama dengan 2 dikali 5 min 3 dikali min 2. Maka persamaan garisnya adalah 2X min 3Y sama dengan 10 plus 6. Jadi 2x min 3y sama dengan 16 atau 2x min 3y min 16 sama dengan 0. Jadi garis yang sejajar dengan garis 2x min 3y plus 6 itu adalah garis 2x min 3y sama dengan 16 atau 2x min 3y min 16. Untuk gambar bisa dilihat di makalah bahwa garis 2x min 3y plus 6 itu sejajar dan tidak berimpit dengan garis 2x min 3y sama dengan 16. Kemudian persamaan garis tegak lurus adalah bx min ay sama dengan bx1 min ay1. Contohnya, carilah persamaan garis yang melalui titik min 2, 1 dan tegak lurus terhadap garis 3x min 4y min 6 sama dengan 0. Jawab. Kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu bx min ay sama dengan bx1 min ay1. Untuk nilai b-nya adalah min 4 karena tadi terhadap garis 3x min 4y. Kemudian nilai a-nya adalah 3 menjadi min 3y karena persamaannya adalah bx min ay.
Kemudian kita masukkan nilai B-nya, Bx1 nya menjadi min 4 dikali min 2, kemudian dikurangi AY1 dikurangi 3 kali 1, maka min 4x sama dengan 3y sama dengan min 4x kurangi 3y sama dengan 8 kurangi 3. Maka garis yang tegak lurus dengan garis 3x min 4y min 6 adalah garis min 4x min 3y sama dengan 5 atau 4x plus 3y plus 5 sama dengan 0. Itu garis yang tegak lurus. Bisa dilihat gambarnya di makalah. Cukup sekian, semoga mengerti. Saya Adelina, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang jarak dari suatu titik terhadap suatu garis. Nah, bisa teman-teman lihat di dalam PowerPoint bahwa rumus umum dari jarak suatu titik P, X, Y terhadap garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah D sama dengan mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumus umum yang teman-teman lihat di dalam PPT itu awalnya kita tinjau dari suatu titik sembarang. Titiknya itu B1 min X1, Y1 yang terletak di luar garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, titik yang sembarang tadi itu terletakkan di luar garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, kita anggap titik P1 sama dengan X, Y berada di pihak yang sama dengan arah vektor koefisien atau vektor normal garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, yaitu vektor U sama dengan A, B terhadap garis tersebut. Maksud terhadap garis tersebut itu garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, titik P2 sama dengan X2, Y2 itu adalah proyeksi dari titik tadi, titik P1 X, Y. Namun karena di sini agar tidak tertukar X dan Y-nya, jadi karena tadi titiknya ada P2 maka kita namakan X2, Y2, dan P1 kita namakan X1, Y1 agar tidak tertukar. Maka terjadilah produk skalar atau perkalian titik antara vektor U dan vektor P2, P1. Sehingga kita peroleh vektor U dikali vektor P2, P1 sama dengan nilai mutlak vektor U dikali nilai mutlak vektor P2, P1 dikali cos. Nah, karena kedua vektor ini antara vektor U dan vektor P2, P1 sejajar dalam arah yang sama, maka besar sudutnya antara vektor U dan vektor P2, P1 itu adalah 0 derajat begitu. Nah, makanya terjadilah rumus yang ini yang teman-teman lihat di dalam PowerPoint. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya itu, carilah jarak dari garis 3x dikurangi 4y ditambah 12 sama dengan 0 terhadap titik A min negatif 3,5 dan B 0, negatif 3. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita ketahui itu jarak garis A. Di sini kita lihat ada dua titik, ya kan? Ada dua titik, berarti kita mencari masing-masing titiknya. Mencari jarak dari masing-masing titik ke garis tersebut. Itu maksud saya. Nah, yang pertama dulu ya, yang kita cari jaraknya yang titik A dulu. Nah, jarak garis 3x dikurangi 4y ditambah 12 sama dengan 0 terhadap titik A negatif 3,5. Kita tulis rumusnya, yaitu D
sama dengan nilai mutlak dari AX 1 ditambah BY1 ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita lihat A di sini tuh adalah koefisien dari X. Maka kita tulis A-nya itu 3, sedangkan X1-nya itu adalah negatif 3. Negatif 3 itu dari ini, koefisien yang titik A, itu negatif 3. Kita lanjut ke B. Nah, B ini adalah koefisien dari Y. Kita lihat di dalam soal bahwa koefisien dari Y itu adalah negatif 4. Maka kita tulis negatif 4. Y-nya itu kita ambil dari titiknya. Titik A itu ada di Y-nya 5, kita tulis 5 ditambah C-nya 12. Nah, memang 12 itu konstanta kan. Nah, kemudian per akar dari A kuadrat. A kuadrat itu A itu dari yang tadi saya bilang koefisien dari X. Jadi kita tulis lagi 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 ditambah B, ditambah B. B adalah koefisien dari Y. Maka kita tulis lagi negatif 4 tapi kuadrat. Kita lanjut ke operasi. Kita operasikan 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Nah, kemudian negatif 4 dikali 5 sama dengan negatif 20 ditambah 12 per akar dari 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah negatif 4 dikuadratkan sama dengan 16. Kita operasikan lagi. Nilai mutlak dari negatif 9 dikurangi 20 ditambah 12 hasilnya negatif 17. Kemudian per 9 ditambah 6 25. Kita akarkan, akar 25. Kita operasikan lagi karena ini nilai mutlak, otomatis hasilnya akan positif. Jadi kita operasikan lagi 17 per 25 sama dengan 2 per 5. Kemudian kita cari jarak titik untuk titik B. Kita cari jaraknya. Yang kedua, garisnya sama, 3x negatif 4y ditambah 12 sama dengan 0. Garis 3x dikurangi 4y ditambah 12 sama dengan 0 terhadap titik B. Titik B yaitu 0, negatif 3. Kita tulis sama rumusnya. Kemudian kita langsung masukkan substitusi, kita substitusikan A ini koefisien dari X 3, X1 itu dari titik B 0, kita tulis 0, kemudian B koefisien dari Y negatif 4 kita tulis, kemudian Y1 adalah dari titik B nya, jadi negatif 3, tulis negatif 3 tambah 12 sebagai konstanta per akar dari A-nya 3 kuadrat dan B-nya negatif 4 kuadrat. Kita operasikan mutlak, nilai mutlak, jangan lupa ya teman-teman menulis nilai mutlaknya. Terus 3 dikali 0, 0, negatif 4 dikali negatif 3 sama dengan positif 12 ya, ditambah 12 per 3 kuadrat 9 ditambah negatif 4 dikuadratkan sama dengan 16. Jangan lupa tulis akar. Kita operasikan selanjutnya, masih dalam nilai mutlak ya teman-teman. 12 ditambah 12, 24 tambah 0 tetap 24. Kemudian 16 ditambah 9 itu 25, akar 25 kita mutlakkan menjadi 24 25 sama dengan 4 per 45 4 per 5.
Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai garis-garis yang berpotongan. Dalam geometri, masalah mencari titik potong atau himpunan titik-titik potong di antara dua buah garis adalah sama dengan mencari himpunan penyelesaian dalam aljabar dari sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan. Nah, dua persamaan linear tersebut bentuknya sebagai berikut. A1x plus B1y plus C1 sama dengan 0. Itu persamaan pertama. Dan persamaan kedua, A2x plus B2y plus C2 sama dengan 0. Nah, dari kedua persamaan linear tersebut mewakili sebuah garis dalam bidang. Dua garis tersebut mungkin saja sejajar, berhimpit, atau berpotongan di satu titik. Jadi dalam dua sistem persamaan linear ada tiga kemungkinan, bisa sejajar, berhimpit, atau berpotongan di satu titik. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut, diantaranya bisa dengan cara determinan. Nah, seperti berikut. X sama dengan determinan min C1 B1 min C2 B2. Jadi caranya nanti min C1 dikali B2 dikurangi min C2 kali B1. Nah, jadi kayak kali silang. Per determinan A1 B1 A2 B2. Dan untuk Y-nya sama dengan determinan A1 min C1 A2 min C2 per determinan A1 B1 A2 B2. Jadi caranya kali silang ya. Nah, adapun sebab-sebab dari tiga kemungkinan yang tadi yang sejajar, berpotongan ataupun berhimpit itu sebagai berikut. Pertama, jika determinan A1 B1 A2 B2 itu sama dengan 0 dan A1 C1 A2 dan C2 tidak sama dengan 0 atau C1 B1 C2 B2 tidak sama dengan 0, berarti garis itu sejajar. Yang kedua, jika determinan A1 B1 A2 B2 sama dengan A1 C1 A2 C2 sama dengan determinan C1 B1 C2 dan B2 sama dengan 0, maka garis itu berhimpit. Yang ketiga, jika determinan A1 B1 A2 B2 tidak sama dengan 0 hasilnya, maka garis itu berpotongan di satu titik. Nah, contoh soalnya yaitu carilah titik potong di antara garis-garis dengan persamaan. Persamaan pertama, 2x min y plus 3 sama dengan 0. Dan persamaan kedua, x plus 3y min 4 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang pertama yang 2x min y plus 3 sama dengan 0, 2 itu sebagai A1. Nah, min y itu berarti kan min 1. Nah, min 1 itu sebagai B1. Sedangkan 3 itu sebagai C1-nya. Nah, untuk persamaan yang kedua yang x plus 3y min 4, x itu berarti karena persamaan 2 jadinya A2. Untuk 3y berarti 3-nya itu B2 dan min 4-nya berarti C2. Lalu untuk penyelesaiannya pakai determinan yang tadi telah dijelaskan. Untuk x min C1, determinan min C1 B1 min C2 B2 per A1, determinan A1 B1 A2 B2. Nah, nanti tinggal dimasukkan angkanya. Untuk x itu ketemu min 5/7. Untuk y-nya, titik y-nya, untuk titik y-nya berarti determinan A1 A2 min C1 min C2 per, nah
di bawahnya sama, baik X maupun Y itu determinannya sama. Itu A1, B1, A2, B2. Nah, kenapa di X itu awalnya min C1 dulu determinannya, sedangkan yang di Y itu min C1-nya ada di sebelah kanan? Karena jika kita mencari X, berarti letak di X-nya itu yang paling kiri itu oleh variabel C. Ya. Jadi ketika kita mencari X, berarti letak X-nya itu diisi dengan C-nya, C1, C2. Adapun yang Y-nya, karena kita mencari Y, berarti yang tadi letak di sebelah kirinya A1, A2 tetap. Yang bagian C-nya yang diganti sama bagian Y-nya. Nah, yang sebelah kanan itu diganti oleh min C1 dan min C2. Jadi seperti itu. Dan karena kedua titik itu hasilnya min 5/7 untuk X dan 11/7 untuk Y, dan hasil dari determinan A1, B1, A2, B2 nya itu tidak 0, berarti kedua persamaan tersebut yaitu 2X min Y plus 3 sama dengan 0 dan X plus 3 Y min 4 sama dengan 0, berarti garisnya berpotongan di satu titik. Sekian dari saya, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu 3 garis yang kongruen. Jika 3 garis berpotongan di satu titik, maka ketiga garis itu disebut kongruen. Misalkan ada 3 garis yaitu sebagai berikut. A1X1 ditambah B1Y1 ditambah C1Y sama dengan 0, A2X1 ditambah B2Y1 ditambah C2Y sama dengan 0, dan A3X1 ditambah B3Y1 ditambah C3Y sama dengan 0. Maka determinan sama dengan nilai mutlak A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 sama dengan 0. Jadi 3 garis dikatakan kongruen jika determinan dari 3 garis tersebut sama dengan 0. Contoh, cari nilai K dalam garis-garis 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0. X plus K dikali Y sama min 1 sama dengan 0, dan 9X min Y plus 4 sama dengan 0. 3 garis tersebut kongruen, maka determinannya sama dengan 0. Determinan sama dengan nilai mutlak 2 min 3 6, 1 K min 1, 1 min 1 4 sama dengan 0. Telah kita pelajari sebelumnya pada saat SMA kelas 10 bahwa untuk mencari determinan matriks ordo 3x3 yaitu dengan menambahkan 2 kolom pertama yaitu 2 1 1 dan min 3 K min 1 lalu dikali silang. Dalam hal ini berarti determinannya sama dengan 2 dikali K dikali 4 ditambah min 3 dikali min 1 dikali 1 ditambah 6 dikali min 1 dikali 1 lalu dikurangi 1 dikali K dikali 6 ditambah min 1 dikali min 1 dikali 2 ditambah 4 dikali 1 dikali min 3 sama dengan 0. 8K ditambah 3 dikurangi 6 lalu dikurangi 6K ditambah 2 dikurangi 12 sama dengan 0. Didapat 2K plus 7 sama dengan 0. Jadi K-nya sama dengan min 7/2. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang garis bagi sudut antara dua garis. Garis bagi adalah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan menjadikannya dua sudut yang sama besar. Inilah yang dimaksud dengan garis bagi sudut antara dua garis. A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0, A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Sehingga rumusnya didapat A1XP ditambah B1YP ditambah C1 per akar dari A1 kuadrat plus B1 kuadrat sama dengan A2XP ditambah B2YP ditambah C2 per akar dari A2 kuadrat plus B2 kuadrat. Sebagai contoh,
Carilah persamaan garis sudut yang terbentuk di antara garis-garis 3x min 4y plus 10 sama dengan 0 dan 4x min 3y plus 12 sama dengan 0. Didapat sebagai A1x yaitu 3x, B1y min 4y, C1 10. Untuk A2x sama dengan 4x, B2y min 3y, dan untuk C2 sama dengan 12. Lalu kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumusnya, sehingga didapat 3x min 4y plus 10 per akar dari 3 kuadrat plus min 4 kuadrat sama dengan 4x min 3y plus 12 per akar dari 4 kuadrat plus min 3 kuadrat, sehingga didapat 3x min 4y plus 10 per akar dari 9 tambah 16 sama dengan 4 min 3y plus 12 per akar dari 16 tambah 9. 3x min 4y plus 10 per akar 25 sama dengan 4x min 3y plus 12 per akar dari 25. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita hilangkan penyebutnya. Sehingga didapat 3x min 4y plus 10 sama dengan 4x min 3y plus 12. Kita jadikan sama dengan 0, sehingga didapat 3x min 4x min 4y plus 3y plus 10 min 12 sama dengan 0. Kita jumlahkan min x min y min 2 sama dengan 0, sehingga didapat x plus y plus 2 sama dengan 0. Materi selanjutnya yaitu himpunan garis atau disebut dengan a set of lines. Pengertiannya yaitu suatu persamaan linear yang mewakili suatu parameter atau bilangan yang berubah-ubah. Kita langsung ke contohnya. Sebuah persamaan dia sama dengan sx tambah 3. Pada persamaan ini, S adalah sebuah parameter persamaannya yang dapat dibentuk dalam Y sama dengan 3, Y sama dengan X tambah 3, Y sama dengan 2X tambah 3, Y sama dengan negatif X tambah 3, dan seterusnya. Ini merupakan sekumpulan dari garis-garis, yaitu himpunan semua garis yang tidak vertikal dan melalui titik 0,3. Selanjutnya yang terakhir ya, materi terakhir yaitu berkas garis. Pengertian dari berkas garis adalah himpunan semua garis yang melalui suatu titik. A1 X1 ditambah B1 Y1 ditambah C1 sama dengan 0, A2 X1 ditambah B2 Y1 ditambah C2 sama dengan 0 melalui X1 Y1. Maka persamaan yang didapat dalam berkas garisnya yaitu T1 buka kurung A1 X1 ditambah B1 Y1 ditambah C1 tutup kurung tambah T2 buka kurung A2 X1 tambah B2 Y1 tambah C2 tutup kurung sama dengan 0. Kita ke contohnya. Carilah persamaan garis yang melalui titik potong garis dengan persamaan 2x negatif 3y ditambah 6 sama dengan 0 dan x tambah y negatif 4 sama dengan 0 dan melalui titik 2 negatif 3. Dijawab. Masukkan rumusnya dulu. Tanyakan T1 dalam kurung A1 S1 ditambah B1 Y1 ditambah C1 tutup kurung tambah T2 buka kurung A2 X1 tambah B2 Y1 ditambah C2 tutup kurung sama dengan 0. Itu kan rumusnya ya. Kita masukkan A1 nya 2, X1 nya 2, masukkan kan, B1 nya kan negatif 3, masukkan Y1 nya min 3, C1 nya positif 6 ya, ditambah A2 nya 2, X1 nya negatif 3, B2 nya dan seterusnya ya, dimasukin. Hasilnya berarti T1 4 tambah 9 tambah 6 ditambah T2 nya 2 negatif 3 negatif 4 sama dengan 0. Berarti yang didapatkan 19 T1 negatif 5 T2 sama dengan 0. T1 per T2 berarti kan 5
per 19. Jadi T1 nya sama dengan 5 dan T2 nya sama dengan 19. Kita masukkan dalam persamaannya ya. Kita ambil yang ini 5 2x min 3y tambah 6 ditambah 19 x tambah y negatif 4 sama dengan 0, berarti yang didapat 10x negatif 5 y ditambah 30 ditambah 19x ditambah 19y sama dikurangi 76 sama dengan 0, berarti 29x ditambah 4y negatif 46 sama dengan 0. Baik, alhamdulillah semua pembahasan telah disampaikan oleh semua pemateri dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.